Saat pertama kali mendengarkan band ini, unik adalah kata-kata pertama yang muncul di pikiran saya. Sebuah band metal dengan melodi lagu yang berbeda. Conversion, software version 7.0. Dan gaya vokal yang tidak pernah terdengar sebelumnya, dengan sedikit memasukkan unsur progresif ditambah dengan dandanan gothic. Tapi yang paling unik adalah warna vokal dan cara bernyanyi sang vokalis, yang menjadikan band ini mempunyai warna tersendiri dan berbeda dari band metal lainnya. Tapi, di luar semua musik dan genre yang mereka usung, ada misi terselubung dan kisah yang cukup tragis yang melatar belakangi kehadiran mereka. Dan kita akan mengetahui bagaimana kisah mereka di video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kisah ini kita awali dari sang vokalis yang bernama Serj Tankian. Serj lahir di Beirut, Lebanon pada tanggal 21 Agustus tahun 67. Kakek dan neneknya termasuk orang-orang yang selamat dari peristiwa genosida yang dilakukan pemerintahan Ottoman yang berkuasa pada saat itu. Serj dibawa pindah ke Amerika oleh orang tuanya pada usia 7 tahun, dan keluarganya menetap di Los Angeles setelahnya. Ya, tentang genosida Kekaisaran Ottoman ini saya juga kurang begitu menggali ya. Kalau ada teman-teman yang lebih paham ya, silahkan berikan info di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Di masa mudanya, dia bersekolah di sekolah Armenia yang bernama Rose and Alex Philip Bosch Armenian School. Setelah lulus dari SMA, Serj melanjutkan pendidikannya di California State University. Dan pada masa-masa kuliah jugalah dia mulai memainkan alat musik terutama keyboard dengan sambil mulai menulis lagu. Meskipun tumbuh besar di Amerika, kepedulian Serj terhadap kampung halamannya sangat tinggi. Fokusnya adalah untuk mendapatkan keadilan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa mengerikan yang harus dialami kakek neneknya karena pemerintahan tirani di negara mereka. Serj bahkan pernah menulis surat terbuka kepada masyarakat Turki dan membagikan kisah tentang para kerabatnya dengan harapan agar orang lain mau maju membantu dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan mereka. Dan hal ini jugalah yang menjadi fokusnya saat memasuki masa perkuliahan, di mana dia menjadi presiden Asosiasi Pelajar Armenia. Ya, Serj menjalani masa mudanya dengan kecintaannya pada musik dan keinginannya yang besar untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Armenia. Singkat cerita, Serj lulus dengan gelar sarjana pemasaran pada tahun 89. Setelah lulus, dia sempat bekerja dengan pamannya yang berjualan perhiasan. Sempat mendaftar untuk Law School Admission Test walaupun dia sebenarnya membenci profesi pengacara dan tidak pernah hadir untuk kelas hukumnya. Dan dia juga merupakan seorang CEO dari sebuah perusahaan perangkat lunak yang dia buat di era MS-DOS. Ya tahu ya, MS-DOS, zaman-zaman komputer itu isinya cuman tulisan ketikan doang. Pakai disket. Tahuan di umur. Ya, lanjut lagi. Ya, walaupun akhirnya dia menjual perusahaan tersebut sebelum dia menerima cek pertama dari System of a Down. Di tempat dan waktu lain, sang gitaris Daron Malakian lahir di Amerika pada tanggal 18 Juli tahun 75 di Hollywood, California, dari orang tua yang juga merupakan imigran dari Armenia. Mereka berimigrasi ke Amerika sebelum tahun kelahirannya. Daron merupakan anak tunggal dari pasangan Vartan dan Zepur Malakian. Ayahnya yang bernama Vartan adalah seorang pelukis, penari, dan koreografer dari Mosul, Irak. Sedangkan ibunya Zepur Malakian adalah seorang pemahat yang juga mengajar seni pahat di perguruan tinggi. Daron mulai tertarik pada musik sejak usia dini. Dan musik heavy metal adalah genre yang sangat menarik perhatiannya, yang mulai dikenalnya melalui sepupu jauhnya saat dia berumur 4 tahun. Mulai dari Van Halen, Black Sabbath,
Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, dan Ozzy Osbourne pun menjadi pengaruh musiknya. Walaupun sangat ingin bermain drum, tetapi orang tuanya malah memberinya gitar. Karena menurut orang tuanya, dia kurang oke kalau duduk di belakang drum. Ya mungkin feeling orang tuanya aja ya. Kayaknya kamu nggak cocok deh main drum. Ya lanjut. Sebagai anak yang juga berdarah Armenia, Darren juga sangat memegang teguh akar Armenianya. Dan dia juga bersekolah di sekolah Armenia yang sama dengan Serge. Ya, walaupun beda angkatan ya. Dan dia juga mengaku kalau The Beatles dan Slayer merupakan dua band favoritnya. Dengan Rain in Blood sebagai salah satu album metal terbaik yang pernah didengarkannya, katanya. Keinginannya untuk menjadi musisi sudah mulai terlihat dari bangku sekolah. Di satu sisi, Darren tidak termasuk ke dalam kategori murid yang mempunyai nilai yang cukup bagus. Dia bahkan sempat dipanggil ke kantor kepala sekolah menyangkut performanya di kelas. Dan ketika ditanya apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya, dia menjawab, "Saya ingin menjadi seorang musisi," katanya. Singkat cerita, di ulang tahunnya yang ke-12, orang tuanya memutuskan untuk membawanya ke sebuah toko musik. Di satu sisi, Darren sudah menetapkan bahwa drum adalah instrumen favoritnya, dan dia berharap akan menjadi drummer setelah mendapatkan instrumen idamannya ini. Tapi, orang tuanya mempunyai rencana lain. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin dia akan memainkan drum di dalam rumah, dan menyarankannya untuk membeli sebuah gitar. Hingga akhirnya, dia pun harus membuang keinginannya untuk mempunyai drum dan harus rela membeli gitar dan sebuah ampli kecil. Dan setelahnya, Darren pun memulai pelajaran gitarnya secara otodidak dengan musik-musik heavy metal yang selalu didengarkannya. Serge dan Darren sejak usia dini sudah memperlihatkan bahwa mereka memiliki dua minat yang berbeda dalam kehidupannya. Darren dengan kecintaannya untuk bermain musik, sementara Serge sedang mencari wadah untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif. Hingga akhirnya, mereka disatukan pada tahun 92 dengan membentuk sebuah band yang bernama Soil. Actually, yeah, besides John, we all went to the same Armenian school in Hollywood, but, and they knew of me because I was older, but I didn't really know them at the time, but, it was mostly through rehearsal situations. Like, I was in one band, we would rehearse in North Hollywood, Burbank at various rehearsal studios, and Darren joined another band of friends, and we would share rehearsal space, and him and I became friends. And so Darren and I were the first ones to actually start collaborating before System. Dan segera setelahnya, nama Safo Odajian pun hadir. Walaupun dia tidak bergabung dengan Soil, tapi pertemuan mereka di studio latihan menjadikan hubungan mereka semakin dekat. Dan bahwa warisan Armenia dan musik heavy metal melahirkan pondasi yang akan menghadirkan salah satu band metal paling unik dalam sejarah musik modern yang bernama System of a Down. Safo juga bersekolah di sekolah Armenia yang sama di Los Angeles. Dia pindah ke Amerika setelah orang tuanya berimigrasi dari Armenia pada tahun 79, ketika dia berusia sekitar 5 tahun. Selama masa kecilnya, Safo sudah menunjukkan bakat kreativitasnya. Tidak hanya menyukai musik punk rock dan metal, tetapi dia juga menuangkan kreativitasnya dengan membuat video-video skateboard bersama teman-temannya. Dalam bermain bass, Safo mulai banyak belajar saat tergabung dalam sebuah band yang bernama Roswell. Dan melalui teman-teman bandnya, Safo juga mulai mengenal Tool, Failure, dan Stanford Prison Experiment. Dia mengatakan, di sekitaran tahun 82 dan 83, ayahku mengemudikan food truck, dan dia biasa parkir di A&M Records. Dan ada banyak artis yang lewat di sana, dan dia membawakanku rekaman Kiss pertamaku. Karena kurasa mereka sedang memixing rekaman di sana, dan itu ditandatangani, katanya. Dan di saat usianya menginjak 12 atau 13 tahun, neneknya pun membelikan alat musik pertamanya, sebuah gitar yang nantinya dari sana Safo mulai bermain gitar secara otodidak. Ya, Safo mulai tertarik bermain bass di umur 17 tahun. Karena saya tidak dapat menemukan pemain bass yang dapat bermain seperti yang saya inginkan, katanya. Dan nantinya ketertarikannya pada sinema, seni, dan musik akan menjadi sangat berharga bagi System of a Down. Dengan kontribusinya dalam video musik, desain sampul album,
panggung dan sumbangan ide kreatif lain bagi band ini. System of a Down secara resmi terbentuk pada bulan Februari tahun 95 setelah bubarnya Soil. Darren, Serge, dan Safo memutuskan untuk membentuk band dan mengajak seorang drummer yang bernama Ontranik Kakaturian yang juga dikenal dengan nama Andy. Dan Andy juga merupakan keturunan Armenia yang sebelumnya juga pernah bermain di sebuah band yang bernama Snowblind dengan Darren. Nama SOD sendiri diambil dari sebuah puisi yang ditulis oleh Darren Malakian, puisi yang berjudul Victim of a Down. Tetapi karena dirasa kurang menarik, Safo menyarankan mereka untuk merubah kata-kata victim menjadi system. Dan juga dengan pertimbangan, kalau nantinya nama ini menjadi besar, kaset dan CD mereka akan beriringan dengan nama Slayer di rak penjualan. Dengan nama baru ini, mereka pun memulai perjuangan mereka. Demo pertama band ini pun mulai diramu, sebuah demo yang nantinya akan menjadi kiblat musik bagi para penggemar garis keras mereka. Ditambah dengan kisah perjuangan yang cukup berat, yang juga mewarnai perjalanan awal karir mereka untuk mendapatkan kontrak rekaman yang hampir mustahil mereka dapatkan. Ditambah dengan kejadian kerusuhan di Los Angeles, yang juga mewarnai awal perjalanan karir band ini. Ya, perjalanan System of a Down di awal karir tidak semulus dan selancar yang diharapkan. Di awal perjalanannya, band ini dimanajeri oleh Safo yang saat itu juga bekerja di sebuah bank di sekitaran tahun 95. Perjuangan mereka untuk mendapatkan panggung pertama juga penuh tantangan. Permintaan band ini untuk mendapatkan panggung selalu mendapat penolakan dari para promotor-promotor yang ada, dengan alasan kalau band mereka tidak dikenal. Ya, para promotor selalu menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar nama System of a Down dan langsung menutup telepon, kenang Safo. Di satu sisi, era baru bagi bisnis promo konser juga sudah mulai berjalan. Para promotor saat itu tidak lagi mau mengambil resiko menampilkan band-band baru. Jika sebuah band ingin mengadakan pertunjukan, maka mereka juga harus bekerja keras untuk menjual sendiri tiket pertunjukan untuk mendapatkan cukup banyak penonton. Walaupun hal ini dirasa sangat mustahil bagi band-band baru, tapi dengan kerja keras mereka dan tentunya Safo sebagai manajer, System of a Down pun mendapatkan panggung pertama mereka dengan ketentuan perjanjian yang pastinya sangat menguras waktu dan tenaga. Singkat cerita, System of a Down melakukan pertunjukan pertama mereka pada tanggal 28 Mei tahun 95 dengan sekelompok kecil penggemar yang sudah mengenal dan terobsesi berkat kaset demo yang direkam pada awal tahun 95. Yang sekarang juga dikenal dengan System of a Down Demo 1 yang juga dijual secara terbatas. Demo ini juga menampilkan versi awal dari lagu Sugar, sebuah single yang nantinya juga akan dirilis secara resmi di tahun 98. Ya, sebuah demo yang sengaja dibeli oleh beberapa teman mereka dan membagikannya di jalan-jalan Los Angeles kepada anak-anak alternatif setempat yang menjadikan rekaman ini sangat susah didapatkan, sehingga menjadikan nama System of a Down mulai menjadi topik panas bagi para remaja penikmat musik metal setempat. Kabar tentang band ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Amerika. Singkat cerita lagi, tiket konser pertama mereka terjual lebih dari 150 tiket saja, dengan para penggemar yang hanya ingin melihat penampilan band ini dan pergi setelah System of a Down menyelesaikan pertunjukan mereka. System of a Down dengan cepat menjadi tren baru bagi remaja setempat saat itu. Di satu sisi, selain terus melakukan pertunjukan dan merekam demo selama pertengahan tahun 90-an, mereka juga harus berjuang keras untuk mendapatkan kontrak rekaman. Meskipun faktanya para eksekutif label besar selalu datang ke pertunjukan mereka, tapi label-label ini sama sekali tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk band ini. Ya, sebuah band yang bukan sekedar band metal biasa, dengan para personil yang mempunyai selera yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Darren adalah penggemar berat The Beatles dan Slayer, Safo adalah penggemar Kiss, dan pengaruh terbesar Serge adalah pemain sitar India bersama Ravi Shankar dan The Bee Gees. Tapi di luar semua itu, mereka bertiga sangat dipengaruhi oleh musik-musik tradisional Armenia, dan juga sama-sama mewarisi budaya ini.
Jadi, tidak mengherankan kalau para label besar cukup kebingungan dengan band ini. Mereka tidak melihat jalan dari keberagaman yang dihadirkan oleh System of a Down. Tapi, nama mereka akan segera dikenal oleh dunia internasional berkat seorang produser. Ya, produser yang dikenal dengan selera yang cukup berbeda dari kebanyakan produser lain. Seorang produser yang bernama Rick Rubin. Ya, dengan Rick Rubin, SOD akhirnya menemukan arah mereka untuk bisa hadir di belantika industri musik metal pada saat itu. Tapi, di saat hal ini baru akan berjalan sesuai rencana, sang drummer Andy harus rela melepaskan posisinya sebagai penjaga tempo System of a Down karena harus mengalami cedera tangan yang cukup parah, dan posisinya digantikan oleh seorang drummer yang bernama John Dolmayan, seorang drummer yang juga mewarisi warisan Armenia. John lahir di Beirut pada tanggal 15 Juli tahun 73. Ayahnya adalah seorang pemain saksofon, dan John mulai tertarik bermain drum sejak usia dini dan memulai pelajaran drumnya dengan memainkan rekaman-rekaman jazz milik ayahnya. Singkat cerita, dengan kehadiran John, musik-musik System of a Down menjadi semakin berwarna. Dengan gaya permainan agresif John yang juga memberikan variasi dan membuat lagu-lagu System of a Down terasa semakin penuh energi dengan gaya permainan progresifnya. Bersama Rick Rubin, System of a Down pun mulai memasuki studio rekaman setelah menandatangani kontrak dengan labelnya Rick yang bernama American Records. Dan pada tanggal 30 Juni tahun 98, System of a Down pun merilis album pertama mereka dengan self-titled. Sebuah album murni yang penuh dengan kemarahan dan bermuatan politik. Sebuah album yang unik dan juga dianggap sebagai pendobrak gaya baru dalam dunia heavy metal. Album ini didahului dengan perilisan single Sugar sebulan sebelum peluncurannya, dan juga dirilis dalam bentuk EP bersama beberapa rekaman live lain, yang diikuti dengan sebuah video musik yang cukup unik, yang dibuka dengan sebuah narasi tentang ketidakadilan penguasa dan kemunafikan media massa. Melalui single ini, kita juga akan mengetahui kemana arah System of a Down nantinya. Good evening. I'm Erica Lost. NATO forces bombed Serbia and Kosovo. An unidentified man is being held for questioning by the FBI for suspected links to last month's biological virus death. In local news, a dog named Hero takes the grand prize at the annual... Dan singkat cerita lagi, setelah kesuksesan album ini, tak lama setelahnya mereka pun langsung menyusul dengan album kedua yang berjudul Toxicity. Sebuah album yang langsung membawa band ini menuju ke level selanjutnya di kancah musik internasional. Dan album ini dirilis pada tanggal 4 September tahun 2001 dengan sebuah single unggulan yang berjudul Chop Suey. Ya, lagu ini membahas tentang masalah kematian. Lagu yang awalnya akan diberi judul Suicide ini membawa nama System of a Down semakin dikenal di seluruh dunia. Dan secara tidak langsung, album ini juga membawa nama System of a Down masuk ke dalam jajaran band-band alternatif metal dunia. Semua pencapaian luar biasa yang mereka raih pada saat itu membuat mereka menjadi salah satu band yang selalu ditunggu-tunggu oleh para fans. Tapi di satu sisi, sebagai band baru, mereka belum bisa mengukur dan memprediksi hal-hal yang sedang terjadi di luaran sana. Dan hal ini akan menjadi sebuah kekacauan yang luar biasa yang harus dihadapi oleh masyarakat Los Angeles. Sebagai sebuah bentuk terima kasih, band ini berencana membuat sebuah pertunjukan gratis untuk para penggemar mereka. Sebuah pertunjukan yang akan diadakan di Los Angeles. Pertunjukan yang nantinya akan membuat kekacauan besar di kota ini. Questions are being raised tonight over the punk rock concert event that turned into a dangerous melee. Eyewitness News reporter Kimberly Plummer is live at the Hollywood police station with more. Kimberly? Well, authorities absolutely did not want what happened yesterday to happen again this evening. That is why they canceled a CD signing event. This is the new CD out. Los Angeles police this evening say promoters of a punk band's planned free concert in Hollywood did not have the proper permit issued to close the street down and stage an event of that size. Tapi, di sisi lain, hal ini juga membuat nama System of a Down menjadi buah bibir
dan menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat dunia. Ya, System of a Down dengan album kedua mereka memulai debutnya di nomor 1 di tangga lagu Amerika dan Kanada. Dan album ini masih berada di posisi teratas Amerika selama seminggu setelah serangan 9/11. Dan secara tidak langsung, lingkungan politik yang disebabkan oleh serangan tersebut menambah kontroversi seputar single Chop Suey, yang menyebabkan lagu ini dicabut dari radio karena mengandung lirik yang sensitif secara politis. Tapi, terlepas dari itu, video klip Chop Suey ini juga terus mendapat pemutaran di MTV, yang juga disambut dengan video dari single kedua mereka dari album ini, dengan judul Toxicity. Walaupun single ini penuh dengan kontroversi, Chop Suey malah masuk ke dalam nominasi Grammy. Dan seiring berjalannya waktu, beberapa single-single System of a Down terus diputar di Amerika Serikat sepanjang akhir 2001 hingga 2002. Ditambah lagi dengan sebuah single yang berjudul Aerials. Tapi, kontroversi tak hanya sampai di sana. Pada tahun 2001, mereka melakukan tur bersama Slipknot di seluruh Amerika Serikat. Sayangnya, tur yang dinilai sangat sukses ini harus ternodai dengan sebuah kejadian menyangkut Safo Odadjian. Setelah tampil di Grand Rapids, Michigan, Safo diduga dilecehkan, diintimidasi secara etnis dan diserang secara fisik oleh petugas keamanan di belakang panggung. Akibatnya, Safo harus menerima perawatan medis dari polisi dan diakhiri dengan pengajuan gugatan terhadap perusahaan keamanan tersebut. Pada tahun 2001, lagu-lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya bocor di internet. Entah ada unsur kesengajaan atau tidak, kumpulan lagu-lagu yang dijuluki Toxicity 2 oleh para penggemar ini beredar luas di dunia maya. Tapi setelahnya, kejadian ini disusul dengan rilisan pernyataan bahwa lagu-lagu tersebut merupakan materi yang belum selesai. Yang tak lama setelahnya disusul dengan rilisan versi final dari lagu-lagu ini, yang dijadikan sebagai album ketiga mereka yang diberi judul Still This Album, yang dirilis pada tanggal 26 November tahun 2002. Lagu Inner Vision dirilis sebagai single promo, serta sebuah video untuk lagu Boom yang disutradarai oleh Michael Moore yang juga ditujukan sebagai bentuk protes terhadap perang di Irak. Pada tahun 2004, mereka pun merekam kelanjutan dari Still This Album, sebuah album ganda yang dirilis secara terpisah dengan jarak waktu 6 bulan. Rilisan ini juga menampilkan karya seni pada sampul albumnya yang dibuat oleh ayah Darren Malakian. Album pertama yang diberi judul Mesmerize dirilis pada tanggal 17 Mei tahun 2005 dengan sebuah single yang berjudul BYOB, sebuah lagu yang mempertanyakan integritas perekrutan militer di Amerika. Dan lagu ini berhasil menduduki tangga lagu Billboard Modern Rock dan Mainstream Rock, yang kemudian memenangkan penghargaan Grammy di tahun 2006 untuk Best Hard Rock Performance. Bagian kedua dari album ini berjudul Hypnotize yang dirilis pada tanggal 22 November tahun 2005. Seperti album sebelumnya, album ini juga memulai debutnya di nomor 1 di Amerika Serikat. Tapi, pada bulan Mei tahun 2006, band ini mengumumkan bahwa mereka akan vakum tanpa alasan yang jelas. Dan sekali lagi, System of a Down yang boleh dibilang sangat baru pada saat itu, secara tiba-tiba mengumumkan masa hiatus yang pastinya menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari para fans mereka. Apalagi, Darren sempat mengatakan kalau dia memiliki materi untuk 10 album bagi band ini. Walaupun dia sempat mengatakan kepada MTV bahwa kami tidak akan bubar. Jika itu yang terjadi, kami tidak akan mengadakan Ozzfest. Kami telah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun, dan saya pikir sehat untuk beristirahat, katanya. Ya, tapi tetap saja, hal ini masih menjadi pertanyaan besar bagi para fans mereka. Apa yang sedang terjadi di dalam System of a Down? Ya, dan benar saja, beberapa tahun setelahnya,
penyebab hiatus mereka mulai terdengar ke permukaan. Dikatakan kalau mereka tidak bisa lagi menyatu secara artistik di dalam System of a Down. Perbedaan mendasar yang selama ini ada mengenai latar belakang musik mereka menjadi bahan bakar konflik di dalam band ini. Walaupun mereka kembali reuni di tahun 2010, tapi sampai saat ini kabar tentang rilisan album baru dari band ini masih simpang siur. Walaupun pada tanggal 5 November tahun 2020, mereka sempat merilis single yang berjudul Protect the Land dan Genocidal Humanoid sebagai bentuk reaksi terhadap perang Nagorno-Karabakh. Tapi hal ini sepertinya tidak mengindikasikan bahwa SOD akan segera merilis album baru. Hingga pada bulan Januari tahun 2023, dalam sebuah wawancara, John Dolmayan mengatakan bahwa Serj Tankian sudah lama tidak ingin bermain dalam sebuah band. Dan sejujurnya, kami mungkin seharusnya berpisah sekitar tahun 2006. Kami mencoba untuk berkumpul bersama beberapa kali untuk membuat album. Namun, ada beberapa aturan yang ditetapkan yang membuat kami sulit untuk melakukannya dan mempertahankan integritas dari apa yang System of a Down perjuangkan, katanya. Tapi, walaupun ini merupakan berita yang tidak memuaskan terutama bagi para fans mereka, dia mengatakan bahwa chemistry itu masih ada di antara mereka. Sekian video kali ini, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.